ada. Ya, makasih Anggi, pintar Anggi ya. Ya, ibu-ibu, kita mulai membahas ya. Ini pertemuan ketiga atau keempat ya untuk ibu-ibu. Kita bahas sekarang bagaimana ibu-ibu nanti melakukan riset, ya terutama di kajian ibu-ibu di metode di kebidanan. Apa-apa saja yang penting yang harus ibu lakukan ketika ibu-ibu melakukan riset. Sebelumnya ibu-ibu kita lihat dulu ya apa itu metode penelitian. Jadi kata-kata ini bisa nanti ibu jadikan referensi ketika ibu membuat bab 3 ya. Di bab 3 itu nanti ada metode penelitian. Nah, maka metode penelitian kalau kita lihat secara keilmuannya itu adalah seluruh kaitan yang mengkaji tentang metodologi penelitian. Jadi metode itu langkahnya, metodologi itu adalah ilmunya ya. Jadi kalau dilihat di sini metodologi penelitian itu berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi logos di sana, yang kata-kata logi di sana, itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau ibu membahasnya adalah metodologi penelitian, berarti kita membahas ilmunya. Tetapi kalau ibu tuliskan di buku proposal ibu nanti metode penelitian, berarti kita akan membahas langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kita melakukan penelitian. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda nanti. Jadi kalau seandainya nanti ditanyakan metodologi penelitian ibu apa sih sebenarnya, maka ibu harus menjawab bagaimana kaitan-kaitan pengetahuan tentang penelitian tersebut. Tapi kalau pertanyaannya apa metode penelitian ibu, berarti si penguji bertanya kepada ibu bagaimana cara ibu melakukan penelitian atau langkah-langkah yang real dalam melakukan penelitian. Nah itu mohon diingat ya. Jadi pahami ini dulu, karena kalau sudah paham ini nanti ke bawahnya insya Allah gampang. Ya, sekarang kita lanjutkan ibu-ibu. Ya, penelitian itu adalah suatu kegiatan mencari. Nah, jadi kegiatan mencari, search istilahnya itu adalah kegiatan penelitian. Ya, atau ibu mencatat. Ya, seluruh observasi yang ibu lihat di lapangan. Ya, seluruh observasi yang ibu lihat di rumah sakit. Ya. Seluruh observasi yang ibu saksikan langsung di BPM itu ibu catat ya. Jadi itu dinamakan dengan observational, mencatat ya, mencatat seluruh hasil pengamatan. Selanjutnya setelah ibu melakukan pencarian dan search ya, kemudian mencatat, ibu lalu melakukan perumusan. Oh, saya catat begini, itu ibu rumuskan. Ternyata responden ini mengalami kenaikan suhu. Mengalami kenaikan suhu itu artinya kita merumuskan apa hasil observasi yang sudah kita lakukan ya. Ibu catat seluruh hasil observasi itu, kemudian ibu bikin rangkuman atau resume awal, itu dinamakan dengan merumuskan ya. Selanjutnya kita di dalam penelitian itu akan menganalisis data yang kita rumuskan tadi. Bagaimana cara kita menganalisis? Biasanya kita melakukan pengolahan data ya. Pengolahan data itu biasanya kita lakukan pertama dengan entry data, kemudian kita mengcoding data. Mengcoding data itu artinya adalah kita melakukan pengkodean, misal jenis kelamin kita kodekan laki-laki 1, kemudian perempuan 2, itu dinamakan dengan coding. Setelah kita entry data, kita coding data, baru kita melakukan pengolahan data. Maka di statistik kita sudah bahas kemarin, kalau seandainya penelitian yang ibu lakukan adalah penelitian kuantitatif, maka ibu akan melakukan analisis secara statistik. Ibu lakukan statistik deskriptif, ibu cari sentral tendensi, ibu cari distribusi frekuensi, ibu cari nilai mean, median, modus, ya, kemudian ibu cari standar deviasi, berarti ibu sudah melakukan pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Itu adalah rangkaian dalam analisis data. Selanjutnya ibu lakukan pula analisis data secara statistik inferensial, misalnya ibu cari nilai chi-square seperti yang sudah kita pelajari kemarin, berarti ibu sudah menganalisis data itu menggunakan pengolahan data secara statistik inferensial. Selanjutnya baru ibu bikin susunan laporan. Susunan laporan inilah biasanya yang berisikan bagaimana pembahasan, ya, bagaimana kesimpulan, ya, bagaimana saran yang akan ibu berikan kepada lahan penelitian. Maka itu yang dinamakan dengan penelitian. Di slide pertama ini ibu-ibu paham? Kalau seandainya ada yang ibu-ibu mau tanyakan, saya silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ayo, biar betul-betul memaknai ya. Nah, ini Bu Siska udah mulai menguap ini ya. Habis menguap ini tidur biasanya begini. Ada pertanyaan Bu Siska? Ada Bu? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Bu Azalia, ada yang mau ditanyakan? Bu Ersa? Ayo bertanya banyak-banyak Bu, karena Ibu akan melakukan ini nanti. Jadi sebaiknya Ibu memang memahami slide demi slide yang saya tampilkan ini, ya, agar nanti Ibu bisa dengan mudah, dengan gampang melakukan penelitian ini. Ya, kalau tidak, saya coba lanjutkan dahulu. Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana pengertian dari riset itu sesungguhnya. Ini menurut Sudarwan Danim dan Darwis, dia mengatakan bahwasanya penelitian itu secara etimologis itu keilmuan ya Bu ya. Dia ada istilah research ya. Research itu berasal dari dua kata re ya, re dan search. Re itu berarti kembali atau berulang kali ya, berulang-ulang melakukan hal yang sama itu dinamakan dengan re ya. Sementara search itu mencari. Dan kalau kita mengatakan riset ya, research itu adalah kita berulang kali mencari hal yang sama. Tujuannya apa? Ingin melihat bagian apa yang paling bermakna dari apa yang kita cari. Nah, itu dinamakan dengan research. Ya. Itu yang dinamakan dengan research. Dengan demikian, penelitian itu atau riset itu berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Maka ibu-ibu, untuk kita di S1, ya ibu-ibu di S1 nanti, ibu tidak harus mencari novelty. Ya, novelty itu kebaruan. Ibu bisa saja mencari hal yang sama sebagaimana orang telah mencarinya dahulu. Karena itu juga merupakan bagian dari riset, ya. Jadi ketika ibu mengulang kembali metode yang sama, tetapi ibu lakukan di tempat yang baru, maka itu juga dinamakan dengan riset. Apanya yang mau kita cari? Kita ingin melihat dilakukan di sana seperti ini hasilnya. Kalau di sini bagaimana? Ketika ibu bisa membandingkan hasil A dengan B, itu sudah dinamakan dengan riset itu sendiri. Berbeda ya kalau tingkatan ibu nanti melanjutkannya ke S2, ke S3, ibu diwajibkan untuk menemukan temuan baru atau kebaruan atau keterbaruan. Itu biasanya ya kita namakan dengan novelty. Untuk ibu belum ya, untuk ibu belum harus melakukan atau mendapatkan novelty itu. Oke, sekarang menurut Ari Jacobs ya dan Razafia, penelitian itu dapat dirumuskan sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah di sini artinya ibu harus mengikuti langkah-langkah yang benar dalam menghasilkan kesimpulan yang tepat. Ya, jadi langkah-langkahnya itu harus ibu dahulukan penemuan masalah terlebih dahulu. Masalah itu kita dapatkan dari fenomena yang kita temukan di lapangan. Apa itu fenomena? Fenomena itu adalah kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Saya contohkan seperti ini, ibu-ibu. Kalau seandainya ibu berada di suatu lingkungan orang berpendidikan tinggi, maka biasanya harusnya dia memiliki sikap yang positif. Ya, seperti itu. Itu adalah teori. Tetapi ternyata ketika ibu melakukan observasi di lapangan, orang yang berpengetahuan tinggi, lingkungan yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi ternyata sikapnya negatif. Berarti di sana ada contrary to the fact namanya. Contrary to the fact itu artinya adalah segala sesuatu fenomena yang kita lihat di lapangan itu berbeda dari kenyataan yang harusnya ada sesuai dengan teori. Maka ibu bisa melakukan penelitian tentang itu. Saya contohkan ini. Ibu selalu melakukan pengumuman untuk masyarakat untuk datang ke posyandu 1 kali 1 bulan misalnya. Promosi ini sudah gencar kita lakukan. Kalau seandainya promosi yang ibu lakukan menyebabkan masyarakat datang mengikuti posyandu, maka itu tidak ada contrary to the fact-nya. Tapi ibu sudah melakukan promosi, sudah menghimbau, sudah datang ke rumah, tapi masyarakat masih belum sampai ke posyandu, maka itu dinamakan dengan contrary to the fact. Aduh, putus-putus ya? Padahal wajah saya tidak ada lagi ya. Sekarang masih ibu? Masih putus-putus? Halo? Bu Sudah bagus, Pak. Masih dengar suara saya, Bu Sirli? Sudah, Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah, alhamdulillah. Padahal
Saya takut karena ada wajah saya maka jaringannya rusak gitu kan, maka saya tutup wajah saya kan. Ternyata masih juga putus-putus. Jaringannya kayaknya Pak. Iya itulah ya. Ya kita harus berteman juga dengan jaringan ini Bu ya. Kadang-kadang sudah pakai kuota pribadi juga seperti itu ya. Sudah nasib namanya itu Bu Shirley ya. Oke. Jadi Merapi itu ya. dan Merapi dari Bapak. Mungkin juga itu ya, ada aja alasan Ibu. Oke, tadi saya sampaikan bahwasanya ketika Ibu melihat kenyataan di lapangan berbeda dengan teori, maka itu dinamakan dengan masalah. Saya contohkan tadi, Ibu sudah gencar melakukan promosi, tetapi kunjungan ke posyandu masih kurang, masih di bawah target maksimal misalnya. Ya, masih di bawah target misalnya, maka itu bisa kita lakukan penelitian. Tapi kalau seandainya di lapangan sesuatu itu sudah sesuai dengan teori, ya nggak perlu lagi kita lakukan penelitian. Karena di sana tidak ada fenomena, tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu perlu kita camkan, perlu kita ingat bagaimana kita mencari masalah penelitian tersebut. Selanjutnya, Ibu-Ibu, penelitian itu merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Ingat ya, kesimpulan yang kita ambil di dalam penelitian itu harusnya adalah kesimpulan yang valid, ya, yang dapat diuji validitasnya. Bagaimana cara kita mengujinya? Tentu seluruh instrumen yang kita ambil di dalam penelitian itu harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Baru kita akan mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya. Nah, itu perlu juga dipahami. Ya, penting untuk kita ya mengingat seluruh kesimpulan yang kita dapatkan dalam penelitian harus kesimpulan yang dapat dipercaya. Kesimpulan itu biasanya menghasilkan pengetahuan, ya, pengetahuan yang dapat dipercaya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang Ibu-Ibu, di dalam metode penelitian tadi, saya sudah sampaikan ada cara ilmiah untuk mendapatkan data tersebut. Ada cara ilmiah untuk menggapai tujuan penelitian. Dan ada cara ilmiah untuk menghasilkan kegunaan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi cara ilmiah itu mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi seluruh langkah-langkah yang kita lakukan di dalam penelitian itu kita lakukan secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah ya, atau metode-metode ilmiah. Sekarang apa itu cara ilmiah? Cara ilmiah itu ada 3 konsep utama yang harus Ibu dapatkan nanti ketika Ibu melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian itu atau cara ilmiah itu harus rasional. Rasional itu bahasa kitanya masuk akal, Ibu-Ibu. Ya. Jadi nanti ketika Ibu melakukan penelitian, hasil yang Ibu ungkapkan itu rasional, dapat dipercaya, ya, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kalau seandainya Ibu melakukan penelitian berdasarkan asumsi atau berdasarkan pemikiran-pemikiran di luar nalar, maka biasanya hasil kesimpulan kita itu akan dibantah oleh orang, ya. Jadi syarat pertama itu untuk menghasilkan cara ilmiah itu adalah Ibu harus menghasilkan suatu kesimpulan yang rasional. Yang kedua, agar cara ilmiah itu bisa diterapkan atau hasil kesimpulan kita itu dapat dipercaya, maka dia harus empiris. Ya. Empiris ini adalah cara-cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan tersebut. Ya, artinya seluruh langkah-langkah penelitian ketika Ibu melakukan penelitian itu dapat dicerna oleh panca indera manusia. Ya, kalau panca indera itu Ibu lihat seperti ini, orang juga melihat yang sama, berarti itu sudah bisa dikatakan cara ilmiahnya dapat bekerja secara empiris. Ya, selanjutnya yang ketiga yang tak kalah pentingnya dalam cara ilmiah itu adalah sistematis, Bapak Ibu. Ya, sistematis ini maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Ya, apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah inilah yang kita kenal dengan cara atau metode ilmiah. Yang pertama, temukan dulu masalah. Kemudian setelah Ibu temukan masalah, Ibu lakukan hipotesis, karena biasanya kegiatan kita ini melakukan penelitian secara kuantitatif ya Ibu-Ibu ya, berarti kita harus lakukan hipotesis, kita duga terlebih dahulu. Kalau seandainya kasusnya di tengah-tengah masyarakat seperti ini, maka kalau kita lakukan A misalnya akan terjadi hal seperti itu. Itu dinamakan dengan hipotesis. Maka kata-kata dalam hipotesis itu biasanya Ibu mulai menduga ada hubungan misalnya, ada pengaruh misalnya,
efektivitasnya seperti apa, ada efektivitas positif kah, ada negatif kah, itu dinamakan dengan kita melakukan hipotesis atau dugaan. Ya, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, Bu-Ibu ya. Mudah-mudahan dapat diterima. Ya, sampai di sini dulu. Kalau seandainya ada yang mau Ibu tanyakan, saya silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Ya. Itu yang bagian syaratnya boleh diulang lagi keterangannya, Pak? Yang mana, Ibu? Detailnya yang 3 nih, Pak. Masih kurang paham, Pak. Yang putus-putus di bagian yang mana, Bu? Coba. Yang cara ini apa? Kan ada 3, Pak, rasional, empiris, sistematis. Boleh diulangi lagi? Yang kurang paham, Pak. Oke, ya. Jadi kita mulai ya. Jadi cara ilmiah itu, ya kita ulangi lagi. Cara ilmiah itu adalah kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama ciri-ciri keilmuan itu adalah rasional. Rasional itu kalau gampangnya masuk akal, Ibu. Jadi sering itu kita sampaikan, ini berpikir tidak rasional. Maksud kita itu adalah cara berpikirnya tidak masuk akal. Maka di dalam ciri-ciri keilmuan itu untuk mendapatkan kesimpulan yang baik, ya yang valid itu adalah kita harus melakukan ya pemikiran yang rasional. Apa itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Itu yang rasional. Jadi kata kuncinya masuk akal. Ya, kalau kita lakukan misal ya, ibu-ibu temukan pasien misalnya pada kehamilan trimester awal misalnya. Ibu lakukan pemberian tablet FE. Pemberian tablet FE itu rasional, tujuannya apa? Untuk meningkatkan zat besi ibu sehingga tidak terjadi anemia. Itu masuk akal itu, Ibu. Tapi kalau seandainya trimester awal Ibu lakukan misalnya bacaan zikir, kemudian Ibu berikan kalau dukun-dukun itu Bu, pemberian air, pemberian segala macam itu tidak rasional. Maka kesimpulan yang kita dapatkan nanti menjadikan pemikiran yang tidak rasional. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau di empiris itu lapangan Ibu, ya. Di lapangan itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Saya melihat, Ibu melihat harus sama. Contoh, Ibu berikan anak gizi yang cukup misalnya. Maka di lapangan kita akan mendapatkan kalau gizi cukup terhindar dari stunting misalnya. Kalau Ibu tidak melihat hal yang sama, maka itu menjadi fenomena, ya. Terjadi perbedaan antara kenyataan dan teori yang ada di lapangan. Padahal gizi buruk itu salah satu penyebabnya, stunting itu salah satu penyebabnya adalah gizi buruk. Saya melihat, Ibu melihat harus sama. Itu yang dinamakan secara empiris. Apa yang melihat itu adalah panca indera, ya. Yang ketiga itu sistematis. Ya, sistematis itu adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Ini yang saya contohkan tadi, Bu. Ini akan menghasilkan nanti yang dinamakan dengan metode ilmiah, ya. Mulai dari menemukan masalah, ya, masalah Ibu dapatkan dari perbedaan antara kenyataan dengan teori yang ditemukan di lapangan, ya. Kemudian Ibu lakukan hipotesis, ya. Hipotesis itu saya katakan tadi ada pengaruh, ada hubungan, itu dinamakan dengan hipotesisnya, atau efektivitas yang positif, ya, ada peranan yang baik, ya, itu dinamakan dengan dugaan sementara kita yang kita kenal dengan hipotesis, ya. Kemudian kita harus lakukan pengujian hipotesis dengan eksperimen, ya. Dengan eksperimen ini apa maksudnya? Kita lihat kenyataan di lapangannya seperti itu, seperti apa? Ibu observasi, Ibu berikan misalnya gizi yang cukup, apakah pasien Ibu sehat atau tidak? Nah, itu dinamakan dengan eksperimen. Selanjutnya yang terakhir biasanya kita lakukan pengujian eksperimen dengan hipotesis selanjutnya, sehingga nanti baru dia menghasilkan suatu kesimpulan yang valid, ya, yang benar. Oke, Ibu-ibu, paham? Paham? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya silahkan. Ada? Ya, nggak apa-apa bertanya ya, Ibu-ibu. Nggak harus apa yang ada di slide saya. Yang di lain slide saya, kalau seandainya Ibu sudah pernah mengoret-oret ya penelitian yang akan Ibu lakukan nanti, ya silakan. Jadi ciri-cirinya Ibu untuk melakukan penelitian itu yang pertama saya sudah sampaikan tadi, harus ada fenomena, ya. Fenomena itu adalah, ya, ketidaksamaan atau kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang kita temukan di lapangan. Ya, tadi saya contohkan, ya, usaha Ibu untuk
kunjungan posyandu itu tinggi sudah dilakukan. Tetapi pada kenyataannya masyarakat belum datang ke posyandu. Nah, itu dinamakan masalah itu. Ada kesenjangan. Tapi kalau ibu tidak lakukan apapun ya, kemudian kunjungan ke posyandu kurang, nah itu udah biasa itu, ya. Itu tidak ada masalah karena kita tidak memberikan suatu usaha ya agar kunjungan itu baik. Atau begini yang paling gampang ibu. Orang yang berpendidikan tinggi harusnya mempunyai sikap yang positif. Nah, itu teori itu. Tapi di tempat ibu, sekolahnya lah tinggi-tinggi, seindah-indahnya lah tamat S2, tapi sikapnya terhadap kesehatan rendah. Nah, itu fenomena itu. Ya, itu baru bisa kita teliti. Ya, ada contoh lagi. Ya, usaha program di puskesmas itu sudah sangat baik, tapi satu pun tidak ada mencapai target. Nah, itu dinamakan fenomena. Nah, itu bisa kita teliti, Ibu. Ya. Jadi ingat ya, yang kita teliti itu harus ada dulu masalah. Jangan meneliti saja masalahnya nggak ada. Ya. Kalau dilakukan seperti itu nanti, maka biasanya kita tidak akan mendapatkan hal yang kita harapkan. Ya. Pasti di dalam penelitian itu kita ingin suatu variabel yang kita teliti itu ada hubungan. Suatu variabel yang kita teliti itu ada pengaruh. Ya, suatu variabel yang kita teliti itu efektif atau tidak. Ya. Kalau seandainya tidak ada masalah, tetapi kita tetap melakukan penelitian, maka bisa saja nanti di hasil akhirnya tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan lain sebagainya. Paham, Bu Latisha? Paham, Pak. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pak, kalau misalnya kayak gini, Pak. Ya. Kita mau teliti tentang tingginya apa ya? Ibu ini berminat untuk imunisasi BCG. Setelah dilakukan imunisasi BCG berfungsi untuk menghindari penyakit TBC. Ternyata setelah dilakukan imunisasi TB ini tetap meningkat di satu klinik. Mana, Pak? Nah, itu bisa diteliti, Ibu. Itu problem itu masalah itu. Ya. Nah, berarti nanti Ibu bisa lihat efektivitas pemberian apa tadi, Bu, suntiknya? BCG, Pak. BCG ya. Efektivitas pemberian BCG terhadap kejadian TB di tempat Ibu. Itu sudah jadi penelitian yang baik. Masalahnya udah ada tadi, Bu. Orang-orang itu sudah ada keinginan dari tenaga kesehatan untuk memberikan BCG. Bisa saja di masyarakat tidak mau menggunakan BCG tersebut, ya, imunisasinya, maka terjadi TB. Jadi masalahnya TB itu adalah PM, Bu, penyakit menular. Ya, penyakit menular yang angka kejadiannya cukup tinggi dan menyebabkan kematian pada pasien. Nah, itu sudah hal yang patut untuk diangkat untuk melakukan penelitian. Kalau Ibu melihat kasusnya banyak, tadi ya Ibu tadi bilang kasusnya banyak, maka semua ya acuan-acuan untuk melakukan riset itu sudah terpenuhi, sudah bisa dilakukan. Tinggal Ibu mencari datanya saja lagi, berapa prevalensi BCG di puskesmas tersebut. Tapi saya anjurkan Ibu ya, kalau bisa jangan puskesmas, tapi wilayah kerjanya. Ya, kalau wilayah kerjanya kan cukup banyak nanti respondennya. Paham Ibu? Ya, paham, Bu. Ya, oke, itu bisa. Ada lagi Bu Serdi mungkin, biasanya yang pemegang-pemegang program biasanya banyak ide itu. Bu Serdi megang program, Bu? Bu Serdi? Apa tadi di rumah sakit, Pak? Tidak apa-apa. Apa Bu kira-kira kasus yang banyak di rumah sakit, coba? Apa ya, Pak? Ya, tanya lagi saya. Apa ya, Pak? Ibu yang tahu. Nah, apa? Iya, Pak. Apa kira-kira? Apa ya? Oh, deh, apa? Tanya kawan lah. Semua tahu kan, rumah sakit Ibu. Bu Fani megang program. Bu Fani Arlin? Enggak. Pak. Ada? Tidak, Pak. Tidak. Bu Okta? Tidak, Pak. Enggak, dong. Yang megang program siapa selain Bu Latisha? Bu Desvi ada megang program? Tidak, Pak. Ibu di mana, Bu? Di rumah sakit ibu dan anak, Pak. Apa kira-kira banyak kejadian di sana dalam waktu 1 tahun belakang ini, Bu?
Hmm, Mastistis ada Pak? Oh, yang lain Bu, itu yang kajiannya dengan kebidanan bagusnya Bu. Ada nggak Bu? Contoh ya Bu ya, kasus-kasusnya placenta previa misalnya, atau hiperemesis gravidarum misalnya. Jadi yang kajiannya kita kaitkan dengan kebidanan Bu, jangan kesehatan secara universal. Kalau kesehatan universal nanti cakak-cakak Ibu aja kesmas, Ibu cakak aja perawat. Ya. Hiperemesis gravidarum misalnya, atau penyakit placenta previa atau yang lain ya. Nah, yang kajiannya dengan keilmuan Ibu. Ada nggak? Bu Latisha ada nggak yang lebih dekat dengan kajian kebidanannya? Kalau BCG kan universal juga ya. Ada nggak kira-kira? Bisa, Enggak Pak, karena kebetulan kerja di klinik asisten dokter spesialis anak Pak. Oh, Bapak Ari mana ada ya? Iya. Preeklamsi ada nggak kasus di tempat Bapak Ibu? Oh, boleh ya bawa kawan. Tidak masalah untuk bawa anak-anaknya lagi. Ya Allah, bawa anak bala Ibu Bu. Allah Akbar Bu. Kok kuliah Bu bawa anak? Ini. Bu Tri. Bu Tri ada nggak? Bu Tri ada nggak? Pak, kalau misalnya kejadiannya dua, Pak, itu bisa nggak, Pak? Apa? Coba judulnya dulu. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang langka, boleh saja Ibu. Ya. Baik. Apa Bu? Putih-putih sore Ibu. Jaringan ambo dan apa mang sore Ibu putih-putih. Apa Bu? Pak. Apa Bu? Kalau setelah tolak di belakangnya tuh Pak, ibunya tuh pas hamil dia HbSAg-nya positif Pak. Dan kebetulan pula yang meninggal nih ibunya HbSAg-nya positif Pak. Apa bisa diteliti Pak kalau kasusnya cuma 2? Ibunya udah meninggal Ibu. Jadi masalah nih. Anaknya Pak. Oh anaknya, saya kira ibu meninggal. Habislah responden Ibu kalau ibunya udah meninggal. Itu boleh Bu, untuk kasus-kasus yang jarang terjadi atau langka, itu bisa kita jadikan studi kasus Ibu, ya. Studi kasus namanya, case study ya. Boleh Ibu, ya. Tapi tentu nanti kajian-kajian spesifiknya untuk ini harus Ibu lakukan, ya. Ibu harus observasi tuntas mulai dari pre, kemudian proses sampai dengan post test ya. Artinya nanti Ibu lihat sebelum apa sih yang dilakukan Ibu ya. Kenapa dia terjadi hal itu, kemudian apa proses yang terjadi ketika hal itu terjadi, kemudian setelah Ibu lakukan tindakan setelah itu, nanti juga Ibu harus lakukan resmi atas apa-apa saja yang Ibu lakukan. Jadi pengkajiannya mendalam Ibu. Jadi kalau kita gunakan instrumen penelitiannya dikenal dengan deep interview, ya. Interviewnya itu mendalam, observasi kalau seandainya observasi kita lakukan, maka observasinya juga mendalam. Begitu Ibu. Ya, tapi Makasih, Pak. ya bagusnya Ibu cari responden lain Bu, karena nanti takutnya nanti Ibu lama tamat kan, ya. Ya, tentu observasi Ibu lakukan harus mendalam, kemudian nanti Ibu harus dapatkan data terhadap pasien ini harus tuntas ya, harus luas, tuntas, kemudian juga mendalam. Ya, Bu Yofi, ada yang mau ditanyakan Bu Yofi? Bu Yofi Seftriani, Batopang Kapalu nampak Pak. Ada Bu Yofi? Nah Pak, putus-putus Pak, sorry. Oh, suara saya putus-putus. Bu Rika putus-putus juga? Bu Rika? Enggak Pak, tapi di sini ribut Pak. Oh ya Allah, putus-putus nyambung Bu Rika berarti ya. Bu Desvi ada pertanyaan Bu Des? Bu Desvi? Tidak Pak. Ayo. Ibu kebetulan pas di ruang kebidanan nih. Ayo bertanya lah. Ya. Pasti kasus di tempat Ibu tuh banyak itu ya. Jadi Ya, kalau apa kasus kira-kira yang ada di 1 tahun belakangan ini Bu di sana Bu? Apa? Kasusnya hipertensi. Ibu hipertensi terang. Ada reklamasi. Bu Desri ini ala dia toto lah bisa apa tanya. Bu Des. Bu Des megang program kan?
Ibu hamil 16 minggu dengan pendarahan, Pak. Itu kan satu kasus itu, Pak. Itu bisa tuh, Bu Des. Kita lihat yang pertama. Kasusnya banyak nggak? Ada, Pak. Nggak ada tuh, Bu Des. Banyak enggak, Cio? Ada. Banyak, berapa banyaknya, Bu Des? Ini gini ya, kalau saya nanti bimbing seperti ini, Bu. Pertama, Ibu sampaikan masalahnya apa. Kemudian saya akan bertanya nanti, kasus itu berapa banyak terjadi, ya? Berapa banyak, Bu Des, terjadinya? Ada, sebulannya adalah 5 orang, Pak. 5 orang, oke. 5 orangnya, Pak. Oke, sekarang Ibu, dengan kasus yang ada itu, apakah bisa menyebabkan kematian pada Ibu atau bayinya? Bisa, Pak. Oke, sudah terjawab. 3 pertanyaan saya sudah bisa Bu Des jawab itu. Yang keempat, Bu Des, apa langkah-langkah yang Bu Des lakukan agar kejadian ini tidak terjadi lagi? Ya, pertama menuju pasien ke rumah sakit. Terus menangani menghentikan pendarahan, Pak. Ya, itu masih dalam kewenangan Bu Des sebagai bidan? Tidak, Pak. Ini masalah ini ya. Ini sudah yang keempat, sudah ada masalah ini. Berarti Ibu harus lakukan kolaborasi dengan siapa, Bu Des? Dengan dokter dan keluarga pasien. Biasanya nih, jawabannya yang jujur ya Bu Des ya. Biasanya itu Bu Des tangani sendiri atau memang berkolaborasi dengan dokter? Berkolaborasi dengan dokter, Pak. Tapi yang melakukannya Bu Des? Mana, Pak? Yang melakukannya Bu Des atau harus ke dokter? Yang pertama melakukan kita, Pak. Habis itu kan tangannya dirujuk ke rumah sakit. Oke, sip. Berarti itu nanti cerita kita, Bu Des. Dan itu bisa dilakukan penelitiannya. Ya. Nanti berarti rujukan Bu Des itu tidak kita masukkan ke dalam pengolahan data kita. Karena sudah tidak lagi kewenangan bidan. Ya. Ada lagi yang lain nggak, Bu Des? Selain itu. Yang bisa-bisa, yang betul-betul Bu Des yang menangani mulai dari pre, proses, sampai post. Ada nggak? Halo, Bu Des masih aman? Bu Des? Bu Des, ada lagi nggak yang betul-betul bidan gitu? Contoh nyatanya mungkin preeklamsi ada nggak kasusnya? Ada, Pak. Ada. Banyaknya berapa banyak, Bu Des? Nggak banyak, udah pakai preeklamsi. Iya, berapa, Bu? Ada 5? Enggak, Pak. Nggak sampai. Oke, janganlah ambilnya berarti. Ada lagi, Bu Des, selain preeklamsi? EG mungkin? Abortus, Pak. Abortus nggak kewenangan Bu Des dong. Oh, yang betul-betul bidan, Bu Des. Jangan abortus dong. Yang itu, Pak. Apa, Bu? Itu salinan normal ya, Pak. Iyo, Bu Des. Yang apa? Yang ada kelainan patologis atau kelainan fisiologis itu masih boleh. Contoh HEG kan? HEG itu sebenarnya kan fisiologis tuh. Apa, Bu? Epiremistis. Ya itu saya bilang itu kan fisiologis sebenarnya. Hal yang akan terjadi juga pada ibu. Tetapi kadang-kadang HEG ini bisa menyebabkan lemahnya ibu dalam masa kehamilan ya. Itu bisa menyebabkan kematian juga akhirnya kalau seandainya tidak ditangani secara segera. Itu bisa HEG bisa. Kasusnya banyak nggak, Bu Des? Bisa. Enggak, maksudnya banyak nggak kasusnya? Kok bisa jawaban Bu Des? Banyak kasusnya, Pak. Itu bisa Bu Des, itu bisa diangkat itu. Ya, Ibu Des cari datanya, kemudian Ibu lakukan misalnya pemberian apa untuk HEG itu bisa berkurang. Ya, bisa secara farmakologis, bisa juga secara non farmakologis. Tapi saya sarankan karena kita kebidanan kita ada komplementer, maka Ibu lakukan yang non farmakologis, misalnya pemberian A, pemberian B, ya pengaruh pemberian A terhadap kejadian hiperemesis gravidarum di mana tempatnya. Ya, paham, Dika? Paham? Bu Desvi bisa menangkap Bu Des? Bu Desvi Syahlina? Bu Des tadi kamarnya, Bu? Yang manggu ada ibu lain. Sip. Pak. Ya, silakan. Boleh. Kalau misalnya untuk kasus Joko, Pak, untuk berapa sampelnya gitu, Pak? Dalam per bulan atau per tahun gitu, Pak? Nanti bingung.
Oke, jadi gini Bu, langkah kita yang pertama itu kita menentukan populasinya Bu Sirli, ya. Populasi itu biasanya kita lihat, ya kita berdomani tahun sebelumnya, ya. Itu populasi dulu. Dari populasi nanti kita cari sampel. Sampel itu biasanya kita menggunakan rumus pengambilan sampel. Rumus pengambilan sampel itu banyak ya, diantaranya kita bisa menggunakan rumus Slovin. Ya, rumus Slovin itu nanti kita bisa mengetahui berapa sampel yang akan kita ambil. Kalau seandainya kasusnya kasus yang umum, ya tidak langka ini, maka kita harus mengadopsi rumus pengambilan sampel tersebut. Biasanya kalau sampelnya 120, kita bisa mengambil sampel itu sebanyak 35 orang, 40 orang, seperti itu. Itu sampel. Tapi kalau seandainya kasusnya langka, seperti tadi ya, kita katakan ada, kalau seandainya bisa ya, perdarahan tadi kan kasusnya langka. Nah, itu bisa kita patok saja misalnya 10% dari populasi. Kalau 100 berarti 10 orang. Kalau 150 berarti 15 orang. Ya. Kalau seandainya misalnya kita ambil 35%-nya, maka tentu akan menjadi lebih banyak. Nah, jadi itu caranya pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel itu kita ambil berdasarkan populasi yang ada di tempat kita melakukan penelitian. Begitu Bu Sirli, ya. Paham Bu Sirli? Masih agak ini Pak. Misalnya ya. Ini Pak, populasi kita lihat kan satu tahun terakhir pedomannya gitu ya Pak. Ya, betul. Nah misalnya kalau sampelnya itu misalnya untuk yang tadi Pak bilang tadi wilayahnya mau kita ambil, misalnya kayak saya kan kerjanya di rumah sakit, Pak. Betul. Rencananya itu yang mau ngambil untuk yang apanya tuh di rumah sakit aja gitu. Misalnya seperti kasus HEG kan lumayan gitu kan rumah Pak. Sakit boleh Bu, rumah sakit boleh. Berarti nanti judul Ibu di rumah sakit X misalnya, ya. Nah, boleh. Berarti 1 tahun belakang misalnya kasus HEG itu ada 150 misalnya. Kalau kasus HEG kan biasanya banyak tuh. Maka Ibu gunakan rumus Slovin saja. Rumus Slovin itu N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 tambah alfa dikuadratkan dikali dengan N Bu. N-nya itu populasinya. Nanti Ibu dapatkan biasanya itu ya kisaran 35-40-an. Atau 50 lah paling banyak. 50 orang itu ya yang akan Ibu jadikan sampel penelitian. Itu yang akan Ibu lakukan nanti misalnya melakukan intervensi atau melihat menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Sirli. Oh ya, berarti sampel itu untuk 50 orang yang mau kita ambil sampelnya tuh berarti yang sekarang mau kita teliti gitu ya Pak? Iya, betul Ibu. Iya. Mulai agak positif Pak. Ya, mulai sadar Ibu Sirli ya. Alhamdulillah ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya silakan. Ada? Oke, ya, saya lanjut dulu ya. Kalau tidak ada bertanya lagi. Jadi data ini kita lanjutkan. Kita sudah lihat masalahnya sudah kita dapatkan, kemudian cara kita melakukan penanganan atas suatu permasalahan sudah akan kita lakukan. Maka tentu kita akan bermain lagi dengan data. Apa itu data? Data itu adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Ya. Jadi data itu adalah fakta. Ketika Ibu melakukan nanti penelitian misalnya di BPM ya, atau Ibu melakukan di rumah sakit, atau Ibu melakukan di wilayah kerja puskesmas, hasil observasi yang Ibu lihat di lapangan itu adalah fakta. Hasil yang Ibu lihat itu pasti nanti akan Ibu catat. Yang Ibu catat itu adalah biasanya angka, ya, yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jadi observasi yang kita lakukan, kita jadikan pegangan untuk membuat informasi. Data yang Ibu catat, yang berdasarkan temuan di lapangan, Ibu catat, kemudian Ibu jadikan itu sebagai sumber informasi. Maka itulah sebenarnya yang dinamakan dengan data. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria valid, reliable, dan objektif. Jadi Ibu, kalau Ibu melakukan penelitian langsung ke lapangan, itu dinamakan dengan datanya data W1, data wajib yang Ibu dapatkan. Bukan data sekunder. Ada lagi data nanti yang Ibu dapatkan ketika Ibu membuat suatu proposal di bagian pendahuluan itu adalah data sekunder namanya. Data sekunder itu biasanya kita dapatkan dari rumah sakit, dari BPS, atau dari BPM yang ada, ya. Apa isinya? Berapa kasus yang terjadi pada tahun lalu. Itu dinamakan dengan data sekunder.
Tapi ketika Ibu melakukan terjun langsung ke lapangan, Ibu catat data observasi pasien, kemudian Ibu catat semuanya, maka itu dinamakan data W1, data wajib 1 yang Ibu jadikan sebagai pegangan nanti yang akan Ibu analisis di dalam penelitian. Maka data seperti ini kriterianya adalah data yang valid, data yang reliable, dan data objektif. Valid itu sahih, Ibu, benar. Ya, reliable itu andal. Data yang kita temukan di lapangan itu adalah data yang andal. Data yang andal ini nanti adalah data yang objektif. Data objektif ini maksudnya adalah data sebagaimana keadaan yang real di lapangan. Itu yang dinamakan dengan data yang objektif. Paham Ibu-Ibu sampai di sini? Paham? Saya anggap paham aja lah Ibu ya, tidak ada suara Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, sekarang apa tujuan kita melakukan riset itu, Ibu-Ibu? Ya, yang pertama, tujuan riset ini kita membuat finding namanya. Finding itu temuan. Maka ini adalah penemuan. Apa yang menjadikan penemuan? Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Ya, Pak, saya kan hanya mengolah penelitian yang sama dilakukan orang lain di tempat lain, di kota lain, di provinsi lain, di negara lain pada tahun lalu. Tetapi saya adopsi apa yang dia lakukan, saya lakukan di tempat saya. Itu dinamakan dengan data baru. Ya, itu dinamakan dengan data baru. Data itu belum pernah didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Yang hanya menemukan atau yang hanya mendapatkan hanya Ibu. Maka itu dinamakan dengan temuan atau finding. Ya. Yang kedua, tujuan dari riset itu adalah pembuktian. Pembuktian itu artinya adalah data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Ya, nah, itu dinamakan dengan pembuktian. Ya, data yang diperoleh atau yang Ibu peroleh nanti ketika Ibu melakukan penelitian di lapangan, Ibu jadikan pembuktian sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan yang Ibu dapatkan nanti di lapangan. Ya, jadi penting sebenarnya Ibu-Ibu memahami, ya, mendapatkan suatu data yang betul-betul real di lapangan. Sehingga kalau kita mendapatkan data yang real di lapangan, ini artinya datanya tidak Ibu buat-buat. Ya. Memang Ibu sebarkan kuesioner, kemudian Ibu catat, kemudian data itu nanti Ibu tabulasi, Ibu coding. Ya. Ibu coding itu artinya Ibu kodekan, ada 1, ada 2, ada 3, yang jawab 1 misalnya tidak setuju dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah Ibu coding itu, maka semua yang Ibu kumpulkan itu bisa menjawab keraguan-raguan atas informasi pengetahuan tertentu, maka itu dinamakan dengan pembuktian. Ya, itu dinamakan dengan pembuktian. Yang ketiga, dikenal tujuan riset itu adalah pengembangan atau development. Ya, development atau pengembangan ini bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Ingat ya, Ibu-Ibu, bahwasanya pengetahuan itu dari dulu itu sudah ada sebenarnya. Dari dulu sudah dikatakan bahwasanya orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan melahirkan sikap yang positif. Itu teori, Ibu. Sudah ada. Bahkan dia bisa melakukan tindakan yang baik. Tetapi ketika Ibu melakukan penelitian, Ibu bisa melakukan pengembangan, pendalaman atas teori yang sudah ada itu. Apakah Ibu akan memperkuat teori atau Ibu bahkan melemahkan teori. Itu dinamakan dengan development. Ya. Itu dinamakan dengan pengembangan atas kegiatan riset yang kita lakukan di lapangan. Jadi ada 3 ini, Ibu, tujuan riset itu. Finding, temuan, kemudian pembuktian, kemudian yang ketiga adalah development atau pengembangan. Bisa dipahami Ibu-Ibu sampai di sini? Iya, Pak. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tak paham, ada Pak. Apa maksudnya? Silakan ya. Bokta, ada yang mau ditanyakan, Bokta? Tidak ada, Pak. Nah, kalau Bu Tri, satu Bokta, satu Bu Tri aja lah ya. Bokta aja dan duanya nanti sulit lah. Bu Tri, ada yang mau ditanyakan, Bu Tri? Tidak, Pak. Enggak. Kalau Bu Yofi,
Pak, jadi kalau yang pembuktian ini misalnya kan ada yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Ya. Kalau yang satu misalnya sebagian terbukti gitu kan Pak dengan kasus yang sama, yang satu tidak terbukti gitu kan Pak. Itu apakah bisa kita angkat atau gimana itu Pak? Bisa Ibu. Jadi begini, biasanya kan tujuan penelitian itu banyak gitu ya. Misalnya tujuan umumnya ada 3, tujuan khususnya ada 8 misal ya. 1 terbukti ya, 2 lagi tidak ya. Kalau maka kita melakukan penelitian yang sama, misalnya kita adopt semuanya, kita ambil tujuan khusus, tujuan umumnya sama, kemudian tujuan khususnya sama. Nanti kita buktikan di tujuan khusus satunya apakah sama hasilnya, terbukti atau tidak. Kemudian yang kedua tidak sama dengan tujuan khusus, tujuan umum yang kedua misalnya. Maka kita sampaikan ya, kalau menurut penelitian si Anu ini tidak terbukti, tapi di dalam penelitian saya dia terbukti dengan nilai chi-square sekian misalnya, dengan alfa sekian, dikatakan bahwasanya ada pengaruh misalnya, itu boleh ya, itu boleh, tapi tetap kita sampaikan bahwasanya penelitian terdahulunya begini. Nah, itu dinamakan kita membuktikan penelitian orang terdahulu ya, atau kita bisa saja membuktikan teori yang sudah ada. Kalau seandainya sama dengan penelitian orang terdahulu, maka biasanya kita menguatkan penelitian orang terdahulu itu. Kalau seandainya bertentangan, maka kita sampaikan, biasanya kita melemahkan penelitian orang terdahulu. Dan itu sah-sah saja dalam penelitian. Paham Ibu? Bu Tri? Yofi Pak, paham Pak. Bu Yofi ya. Bu Yofi, paham ya? Oke, begitu ya. Bu Azalia, ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada Bu. Bu Azalia Febrila, tidak ada. Tidak Pak. Bu Ersa, ada antara raso enggak Bu? Encak Bu, sampean kini dapat biku selesai Wak, sebenarnya mau nanya itu tadi mahnya. Alah habis waktu tua ya. Ada Bu Ersa Yulia? Tidak Pak. Ya, Bu Mia? Bu Mia Sabila Atalia tidak. Bu Rika? Nah. Bu Anggi? Bu Anggi? Belum lagi Pak. Tapi paham Bu Anggi ya? Paham Bu Anggi? Oke, sip ya. Kita lanjutkan ya kalau paham. Kemudian apa kegunaan dari riset itu? Ya, yang pertama kita memahami masalah. Ya, bagaimana cara kita memahami masalah itu? Biasanya di dalam riset itu kita memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui selanjutnya menjadi tahu. Jadi tingkatan riset yang pertama itu know. Ya, jadi kalau Ibu lihat classification of knowledge ya, klasifikasi dari pengetahuan itu yang pertama adalah know. Ya, jadi yang pertama itu kegunaan dari riset itu adalah memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui selanjutnya menjadi tahu. Ya, know pertama. Itu paling dasar, ya, paling dasar. Kalau seandainya Ibu melakukan penelitian seperti ini, itu biasanya kita melakukan penelitian secara deskriptif, ya. Deskriptif itu adalah kita menggunakan statistiknya juga deskriptif. Apa itu deskriptif? Menggambarkan. Kalau kita menggambarkan suatu fenomena atas variabel-variabel yang kita angkat di dalam penelitian, maka kita menjadi tahu apa distribusi frekuensinya, mana prevalensi paling tingginya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita hasilkan di dalam penelitian. Maka itu adalah target atau klasifikasi pertama di dalam penelitian, yaitu memahami masalah. Ya. Yang kedua, ini lebih tinggi lagi levelnya, ya, klasifikasinya lebih tinggi sehingga levelnya juga lebih tinggi. Kita memecahkan masalah. Apa yang ada di sini? Meminimalkan atau menyelesaikan masalah. Ya. Kalau seandainya Ibu melakukan penelitian seperti ini tapi deskriptif, maka tidak bisa akan terselesaikan masalah. Dia baru akan bisa terselesaikan apabila Ibu sudah melakukan penelitian secara eksperimental. Ya, contoh tadi HEG. Agar HEG itu berkurang, Ibu berikan misalnya terapi non farmakologis A, misalnya berikan terapi terapi jahe misalnya, berikan minuman A, minuman B. Nah, itu baru dia bisa meminimalkan atau menyelesaikan masalah. Nggak bisa tanya uji kuesioner dulu, ya. Kalau kuesioner aja bagian, nah yang HEG-nya mau ditujunya, ya. Jadi dia harus kita lakukan intervensi. Jadi ketika
kita melakukan penelitian dengan memecahkan masalah, biasanya penelitian seperti ini adalah penelitian yang bersifat eksperimental, ada intervensi di sana. Paham Ibu? Rasu-rasu baca itu Bu Nabo. Kalau Bu nampak Bu lah. Ya Allah. Padahal bersemangatnya bagian Ibu supaya Ibu paham gitu ya. Ya. Kemudian Ibu, yang ketiga kegunaan dari riset itu adalah mengantisipasi masalah. Ini yang paling penting Ibu. Di kesehatan yang paling penting itu bukan kuratif Ibu, tapi preventif. Ya, mengantisipasi masalah. Bagaimana cara kita mengantisipasi masalah? Biasanya kita melakukan promkes di sini, promosi kesehatan. Kita mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, jadi jangan sampai masalah ada dulu, atau jangan sampai ada masalah. Nah, maka kita melakukan antisipasi atas masalah yang ada di masyarakat. Ya, bagaimana caranya? Ya banyak ya tindakan-tindakan promosi kesehatan yang kita lakukan agar suatu kegiatan atau masalah tidak terjadi. Ya, nah itu dinamakan dengan kegunaan dari riset itu adalah mengantisipasi masalah. Apa contoh riset seperti ini? Ini adalah riset yang bersifat analisis ya, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan A, faktor yang yang mempengaruhi A ya. Jadi kalau ada faktor-faktor di sana, maka tujuan utamanya adalah kita mengantisipasi masalah. Tujuannya adalah tujuan preventif, tidak lagi tujuan intervention ya. Seperti itu. Dari 3 kegunaan ini, kalau seandainya ada yang ibu-ibu mau tanyakan, saya silakan. Oke ya Bu, silakan ditanyakan. Waduh, udah jam 12 lagi. Ada Bu yang mau ditanyakan? Nantarasu itu ada? Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu, kegunaan riset ini? Nggak ada ya? Bu Mila, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya harus saya panggil satu-satu baru ibu ngomong. Nah, kalau saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Diam nih. Bu Mila, Bu Mia, ada yang mau ditanyakan Bu Mia? Tidak, Pak. Bu Mia, aku paham sih tadi, Pak. Kalau Bu Yafi, tak paham. Kalau lah senyum bola, dah dulu. Nah, Bu Fani, ada yang nggak ditanya Bu Fani? Walaupun IDG sound apa-nya kan, mikrofon ibu, baca sih mulai ibu mengari ya. Aduh, Bu Des. Bu Des, ada yang ditanya enggak? Jadi Bu Des enggak dulu. Bu Des, itu turun Bu Des, tadi dia turun. Bu Des Radiawan, ya Allah. Ande, Bu Azalia. Bu Okta, ada pertanyaan Bu Okta? Belum, Pak. Gini ya, sebenarnya Ibu, biar kita itu seluruh pertemuan kita, nanti ada lagi pertemuan dengan saya. Coba Ibu cari kira-kira apa permasalahan yang akan Ibu angkat dalam penelitian di semester depan. Ya. Nah, jadi biar kita bisa lebih mengerucut ya, membahas ya, di bagian Ibu masing-masing. Tadi kan saya sudah sampaikan beberapa contoh penelitian itu ya di kebidanan ya, terutama di kebidanan komplementer ya. Kalau saya lihat ya, visi misi prodi ibu-ibu ini kan lebih ke kebidanan komplementer. Jadi lebih banyaklah nanti melakukan penelitian yang bersifat intervensional ya, bukan penelitian yang bersifat hubungan, apalagi penelitian yang bersifat analisis ya, analitik. Tapi lebih banyak nanti melakukan penelitian yang bersifat eksperimental ya. Mohon nanti Ibu cari ide ya, dapatkan ide mungkin barangkali, sehingga nanti Ibu bisa kita diskusikan lebih lanjut apa nanti target Ibu di semester ini,
Seenggak-enggaknya proposal ibu-ibu sudah tergambar, ya, mau melakukan apa nanti di semester depan, ya. Bisa nggak kira-kira ibu yang sudah terfikir, ya, terutama yang, ya, silakan. Misalnya kita mau ngambil judul tentang baby spa atau baby massage, Pak. Kan itu ada pelatihannya dulu. Sementara kita belum ada ikut pelatihan itu. Apakah harus bidan yang sudah ikut pelatihan atau kita yang belum ini boleh meneliti itu, Pak? Gini, jadi cara kita mengumpulkan data atau melakukan instrumen penelitian itu ada dua cara. Yang pertama, kita sebagai peneliti langsung terjun ke lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan enumerator namanya. Enumerator itu adalah orang yang sudah terlatih. Jadi bidan lain yang sudah mendapatkan sertifikat kayak baby spa itu, ya, yang sudah mendapatkan sertifikat bisa melakukan itu. Ibu pendampingnya saja, ya, boleh. Nah, boleh berarti ya, Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, apalagi baby spa itu bagus itu, Bu. Apapun yang Ibu teliti nanti tentang baby spa itu bisa dilarikan kemana-mana. Contoh, tuh stunting, ya, sekarang kan masih stunting masih tinggi itu kasusnya. Itu bisa di baby spa kan, Bu. Ya, agar misalnya fisiologis gastritisnya bisa lebih baik untuk anak misalnya, itu bisa. Ya, atau ibu pun juga bisa lakukan spa apa untuk ibu ya, bisa gizinya meningkat, itu juga bisa. Jadi kalau sudah bermain dengan spa, ibu mau baby spa atau ibu spa juga bisa, itu bisa ya dilakukan riset yang banyak larinya ke kebidanan, ya. Kalau itu masuk ke kebidanan komplementer itu, Bu, silakan, itu bisa, ya, Bu Latisha. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, Bu Fani, ada nggak ide lain? Nah, itu baby spa sudah dibaca sama Bu Latisha tadi, ya. TBC tadi nggak usah lah, Ibu, ya, terlalu jauh dari Bu Latisha itu, ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Bu Fani, ada nggak yang terpikir yang sudah, ya, Pak, yang tergambar, iya, ya, apa? Tentang di daerah saya bekerja kan banyak anak-anak SMP yang hamil di luar nikah, udah menikah kayak gitu, Pak. Sip. Nah, terus? Itu tuh bagusnya penelitiannya kayak apa ya, Pak, ya? Pengetahuannya atau hubungan teknologi dengan perilakunya, Pak? Saya ingin menghubungkannya dengan kebidanan komplementer ini, Bu, ya. Gini, Bu, ketika ibu-ibu ini MBA maksud ibu ini, ya? Iya. Oke. Yang Master Business Administration, ya, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Ibu agak galak lah sedikit, Ibu. Serius mana panjang lo mau aja. Jadi gini, Bu. Sebenarnya kalau seandainya pernikahan dini kemudian terjadi misalnya kehamilan di luar nikah, pasti akan banyak masalah itu. Bisa ada masalah di kehamilan, bisa Ibu angkat, ya, Ibu kaitkan dengan kebidanan komplementer atau di masalah persalinan, ya. Karena kan sebenarnya kalau usianya ada yang SMP nggak, Bu, di sana? Gimana, Pak? Ada yang masih SMP nggak? Ya. Iya, Pak, SMP, bahkan ada yang masih kelas 1 SMP gitu, Pak. Tuh berarti kan sebenarnya kan walaupun dia sudah sudah balik, ya, tapi kan pembentukan organ reproduksi sama organ kan belum terbentuk secara utuh maksimal. Ini ada nggak gangguan-gangguan di sana? Jadi larikan juga dengan kebidanan, ya, Bu, ya, walaupun kita membahas itu kan agak lari sedikit dari kebidanannya. Karena kan kita melihat secara universal. Tapi larikan ke kebidanan apa kira-kira yang bisa didapatkan oleh ibu hamil di usia muda gitu. Nah, cari itu. HIG salah satunya. HIG pasti salah satunya. Kemudian yang lainnya bisa saja terjadi preeklamsi, ya, karena sebelumnya kan ya namanya saja anak-anak, ya, tiba-tiba punya anak gitu. Ya, stresnya bisa meningkatkan hipertensi. Ya, jadi hipertensi saat kehamilan itu kan preeklamsi, bisa saja itu terjadi, ya. Saya curiganya itu, Ibu, jangan-jangan kejadian preeklamsi di sana tinggi. Kalau seandainya itu ada, Bu, itu bagus dilakukan penelitian kalau preeklamsi, ya. Ya, Bu, ya. Nah, jadi tetap larikan ke kebidanan Ibu, ya, yang melarikan pula kemana-mana. Oke, ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Sip, ya, Ibu. Bu Okta, ya ada nak kasus. Bu Okta masih kecil nih, nak. Kan tidak ideal, nak. Pak. Ada mungkin barangkali? Ada? Kalau di sini, Pak, kayaknya ibu hamil dengan
Resiko tinggi, Pak. Yang umurnya udah tinggi. Apalagi klasifikasi resti itu kan banyak ya. Tidak hanya umur. Apakah paritasnya bagaimana? Paritas ya juga, Pak. Oke, ada 2 tuh. 1 umur, 1 lagi paritas. Ya, Yang ketiga ekonomi bagaimana? Ekonomi juga, Pak. Berarti kan tidak hanya restinya tidak umur saja. Jadi cari dulu data itu, ya. Jadi berarti Ibu Okta nanti akan mengkaji resti untuk apa, gitu. Untuk resti yang mana, gitu ya. Jadi lihat dulu masalahnya yang mana yang terjadi di sana. Apakah memang umurnya atau yang lain ada hubungannya dengan kebidanannya. Jadi kalau udah resti itu dikaji itu udah komplementer itu ya. Misalnya kalau seandainya umur itu kan nggak bisa diapa-apain ya. Tapi kalau yang lain kan bisa. Misalnya ekonomi ya. Ekonomi itu kan bisa bantuan apa dari masyarakat setempat bisa ya. Jadi sesuai intervensi-intervensi itu kita lakukan agar tidak Ibu Resti ini bisa melahirkan secara normal dan aman gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu kan? Bu Gus. Ya, Pak. Anak terasu di Bu Gus. Kalau teori itu bagian sih Ibu selesai Ibu baca kan, tapi yang bagian terpentingnya itu apa yang akan Ibu lakukan nanti ketika Ibu melakukan penelitian? Apa Bu Gus? Itu Pak, soalnya saya dinas kan di BKKBN Pak, jadi belum terbayangkan apa yang mau diangkat proposal kan jelasnya di KB. Iya, bukan di kesehatan, BKKBN. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Apa Bu, data di BKKBN itu selain KB apa lagi Bu? Stunting Pak. Stunting aja Bu, stunting. Berapa di Ibu daerah mana Bu Gus? Pasaman Barat Pak. Pasaman Barat. Oh, itu ada Bu apa di sana ya, Bu Dewi ya. Kenapa Bu Gus? Bu Dewi ya Pak. Orangnya belum tahu Pak, tapi tempat tinggalnya tahu. Ya dia pemegang program stunting sekarang itu. Jadi gini Bu. Ibu Indrani Jusair Pak. Iya. Sekretaris Dinas Kesehatan sekarang. Iya. Jadi tahu, gini aja Pak, Bu Gus ini Bu Gus. Jadi Ibu kaji aja stunting, Ibu larikan ke permasalahan kebidanan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan stunting itu? Yang paling ya Bu ya di kebidanan itu apa yang paling menyebabkan orang itu stunting? Apa memang gizi gitu? Atau ada yang lain ya? Nah itu aja kaji karena kasus stunting itu di Pasaman Barat tinggi itu Bu. Iya Pak. Ya saya tahu Bu karena saya lihat datanya itu kemarin ya. Saya pernah lihat data itu ya. Nah itu aja Bu stunting. Jangan KB pula Bu. KB nanti sulit Ibu nanti ya. Melarikannya ke kebidanan komplementernya sulit ya. Tapi kalau stunting aman bisa. Kalau Bu Tri, Bu ya, Bu Tri. Nah, ada masalah Bu di tempat Ibu? Nah, masalah rumah tangga ada Ibu, masalah di kebidanan Bu. Masalah rumah tangga aja cari tolong sih kok Bu tahu kami. Bu Tri, nanti Bu Tri kok aja Bu Tri ngecek aja yang lainnya. Bu Tri, apa masalah Bu? Bu Tri Octavia. Iya Pak. Ada masalahnya Bu? Nggak ada Pak. Ya Allah, nggak ada tuh nggak bisa Bu melakukan penelitian Bu bahaya Ibu. Harus ada masalah Bu, tapi nggak masalah keluarga tuh gitu. Ada Bu? Iya apa yang bisa Pak dipakai ya? Nggak ada Bu yang bisa Ibu teliti di sana? Maaf Pak, lagi di tempat kerja Pak. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Ibu Fani lah Bu Fani. Ada nampak ada masalah Ibu Fani? Ada keluarga ada Ibu Fani. Biko baca cerita no suaminya mereka Pak nggak baralu deh Pak. Ada Bu? Ada Bu Fani? Nggak ada Pak. Ya Allah. Anda nggak bisa meneliti gitu kan? Banyak yang mereka wayu. Oke. Kalau Bu Serli, Bu Serli apa Bu? Masalah yang ada di sana Bu? Bu Serli. HEG tapi tadi Pak. Oke, nah masalahnya apa Bu? HEG itu akan Ibu apakan nanti? Oh iya ya. Itu masalah.
HIG-nya kan baru judul secara umumnya ya. HIG itu nanti akan kita apakan, nah Ibu kaji ya, kayak stunting tadi Bu, yang di bagian mananya yang ada hubungannya dengan kebedahan itu yang dicari gitu. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin untuk terapi komplementernya gitu nah Pak. Iya. Jadi nanti Ibu mungkin bayangannya di pertemuan kita kedua nanti, nah, Ibu sudah punya itu. Nanti kita akan kupas lebih dalam satu-satu nanti, sehingga nanti pertemuan kita itu bermakna, sehingga membuat proposal itu Ibu gampang nanti ya. Nah, jadi tinggal Ibu dengarkan lagi rekaman ini, ya itu Ibu bisa bikin proposalnya nanti. Bu Rika Miss Deria, nggak ada masalah Ibu? Kalau di sini kayaknya anemia. Anemia, oke, anemia. Coba di anemia itu faktor utama pencetusnya apa kira-kira Ibu? Anemia di sana? Kalau remaja kayaknya sering kadang Pak. Oke, sip. Berarti oke Bu ya. Kenapa Ibu saya langsung plot tadi ya? Anemia itu adalah penyebab kematian kalau di masih di bawah besar ya. Anemia itu. Nah, itu bisa itu diangkat. Kemudian Ibu harus pikirkan apa kira-kira penanganan yang bisa Ibu lakukan pada remaja itu agar anemia itu tidak terjadi. Ya, misal kalau anemia itu tidak terjadi, pertama tadi dikatakan dia begadang. Berarti bisa saja nanti Ibu lakukan penyuluhan. Jadi penyuluhan ini menjadi intervensi Ibu. Penyuluhan terhadap remaja tentang apa? Agar tidak terjadi anemia. Salah satu penyuluhan itu nanti Ibu sampaikan bahwasanya begadang adalah salah satu pencetus terjadinya anemia. Ya, drakor itu. Saya agak menangkap apa yang Ibu sampaikan itu ya. Anak-anak ini sekarang kalau nonton tuh ya bisa sampai jam subuh ya. Nah, itu bisa itu ya. Jadi intervensi yang Ibu lakukan nanti itu adalah penyuluhan. Jadi Ibu berikan di judulnya itu efektivitas pemberian penyuluhan tentang tentang kejadian anemia dengan misalnya terhadap kejadian anemia di sekolah mana ya. Ibu harus tentukan nanti sekolahnya di mana. Oke Ibu ya, atau sudah tergambar sekolahnya di mana Ibu? Kalau di sini ada madrasah aliyah di situ Pak. Oke, berarti nanti tapi tetap Ibu harus lakukan survei awal ya. Artinya survei awal itu Ibu harus menentukan benar-benar di kasus anemia itu paling banyak di sekolah itu ya. Dan di sekolah itu tidak ada kejadian anemia, Ibu teliti di sana nanti ya. Jadi pastikan sekolah itu memang terjadi anemia ya, untuk siswa-siswanya seperti itu. Ya Bu Rika ya. Bu Rika di mana dinasnya? Saya bidan desa Pak. Oh, pas. Ya, pas kalau bidan desa tuh gawe ya sampai ke sekolah Bu. Saya hendaknya mah dia tablet FE kalau gini Bu. Iya Bu? Iya. Nah, untuk siswinya kan. Oke, sip. Oke, sudah klop itu catat judulnya itu Bu. Jangan diambil pula sama orang lain ya. Ibu pastikan itu sudah punya Ibu ya. Nanti di pertemuan kita kedua Ibu bikin judulnya secara lebih lengkap. Nanti kita akan lihat mulai dari proposal ya, latar belakangnya seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana. Tujuan penelitian itu ada dua, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian manfaat penelitiannya, kemudian ruang lingkup penelitian sampai dengan kajian teori dan kerangka konsepnya. Itu nanti akan kita lihat sehingga Ibu bisa membuat proposal secara utuh ya Ibu. Oke? Iya Pak. Nah, Bu Serli itu tugas tadi tuh. Jangan HIG sih, HIG-nya larinya kapan ya? Oke ya. Bu Azalia Febrila udah terima. Bisa coba. Udah sinyal. Baik. Bu Pani udah terima Bu Pani? Udah Pak. Sudah. Siapa lagi yang belum? Yang belum coba tunjuk tangan aja. Siapa yang belum? Bu Anggi ya, Bu Anggi, silakan Bu Anggi. Belum ada kepikiran judulnya Pak. Saya kan lagi di klinik umum kan Pak, belum ada mas tentang bidan. Gini, di klinik umum itu apa permasalahan yang terjadi? Ayo, apa di klinik umum? Kan kebanyakan pasien bedah kan Pak. Kalau yang untuk kebidanan palingan yang kalau ada kasus mastitis Pak itu kan kadang-kadang ada. Nggak banyak kasusnya Rena? Enggak. Kalau nggak banyak nggak bisa. Berarti kalau mau tak mau harus keluar dari klinik apa? Ibu, kalau yang terdekat dengan Ibu di mana Bu kira-kira? Bisa ya Pak? Di mana tuh Bu?
Kalau cari kasusnya di puskesmas bisa tuh Pak? Bisa, bila kerja aja Bu, nggak usah ke puskesmasnya juga. Bila data sekundernya Ibu ambil di puskesmas, nanti Ibu lakukan risetnya komunitas. Nah, lihat kasus apa yang paling banyak terjadi di puskesmas itu, ya, bila kerjanya. Nanti tentu Ibu harus dapatkan dulu data sekunder. Dari data sekunder itu baru Ibu lakukan pengecekan ke lapangannya dalam rangka melakukan survei, ya. Ya, Bang. Pak, sekunder itu data yang tahun sebelumnya kan Pak? Ya, 1 tahun sebelumnya saja, ya, 1 tahun sebelumnya saja. Ya, oke. Bu Des, Anda jago Bu Des? Oh, Pak mau nanya nih Pak. Iya. Kan di tempat saya praktek ini contoh misalnya ya Pak ya, ada ibu hamil dengan ibu menyusui sekitar taruhlah misalnya 50 orang per tahun Pak. Nah, di antara 50 orang ibu hamil tersebut ada 29 orang ibu dengan permisis gravidarum. Nah, apakah bisa ini diangkat untuk menjadi satu penelitian dan faktor penyebab terjadinya permisis itu Pak? Mantap Bu Des tuh, sambil lalu sini bisa mengambil masalah. Itu bisa benar tuh Bu Des. Itu bisa tuh. Nah, apakah ini bisa ditinjau dari pola hidupnya masyarakat atau pola makan masyarakat? Itu nanti Bu Des, apanya yang mau kita cari itu kita lihat dulu kasus ini terjadi apa sih penyebabnya di sana gitu, ya. Nanti mana faktor-faktor yang paling dominan itu nanti kita teliti, jangan semua faktor diambil, ya. Ya, apakah yang data Bu Des tadi itu kita preteli nanti. Oh, ini ya. Mana yang tertinggi, ya, 2 tertinggi atau 3 tertinggi saja itu kita jadikan tujuan umumnya, ya. Tujuan khususnya nanti kita preteli dari tujuan-tujuan umum yang sudah ada. Ya, Bu Des ya. Nah, terus kalau jika bisa Pak, metodologi apa yang sebaiknya kita pakai Pak? Saya ingin ya Bu Des, karena ini HIG itu kan harusnya terhenti, setidak-tidaknya berkurang. Maka metode penelitian terbaik untuk Bu Des ini adalah experimental research. Ya, apa itu experimental research? Experimental research itu adalah penelitian yang melakukan intervensi. Ada beberapa cara yang kita gunakan, ada dengan one group pretest post-test design. One group pretest post-test design ini artinya nanti Bu Des membuat pretest, kemudian lakukan intervensi, kemudian kita lakukan post-test kepada responden, sehingga kita akan bandingkan nanti apakah berpengaruh pemberian intervensi yang Bu Des lakukan kepada pasiennya. Nah, itu dinamakan dengan design one group pretest post-test design. Ada lagi kalau seandainya susah mana tuh Pak, bisa saja nanti Bu Des melakukan one group t-test namanya. One group t-test itu Bu Des hanya melakukan pada satu kelompok saja, ya. Satu kelompok, kemudian Ibu berikan suatu intervensi, kemudian Ibu ukur. Jadi kita tidak bandingkan dengan kelompok sebelum dilakukan intervensi. Tapi kayak Bu Des ini menurut saya akan lebih baik lakukan yang pertama tadi, one group pretest post-test design. Artinya nanti kita akan melihat perbedaan sebelum dia dilakukan intervensi dengan sesudah dia dilakukan intervensi. Dipaham Bu Des? Iya Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi berarti bisa. Ya Bu Des. Ya silakan Bu Des. Jangan berhenti lu Bu Des. Pengambilan sampelnya bisa dilakukan atau gimana itu Pak? Kok itu lo boleh tanya, bolehlah panjang berjambar itu bisa ya Bu Des, ya Allah. Bisa Ibu Des lakukan dengan catatan apa yang saya sampaikan tadi. Ibu catat juga ya, tidak hanya yang Bu Des catat tadi ya. Ibu harus melakukan intervensi, artian Ibu melakukan metode penelitian secara experimental research. Nah, kalau nggak tahu Bu, experimental research itu riset eksperimen. Percobaan. Riset yang melakukan intervensi atau percobaan, kata Bu Des, mudiahlah. Walaupun salah sebenarnya, tapi Bu Des sedang mengizin percobaan, mudiahlah ya. Riset melakukan intervensi yang patuhnya Bu Des, tidak melakukan percobaan. Percobaan itu biasanya kita lakukan ke hewan coba. Masa orang Bu jadiin manci itu kan mungkin kan. Ya Bu Des. Nah, terima kasih Pak. Jadi Bu Des. Ya bagus. Jadi Bu Des, bagus. Apa tuh bagus? Itu menyangkut stunting, itu kan skopnya kabupaten. Ya. Karena
Oh, dinas kabupaten kan Pak? Iya, iya betul. Untuk materi penelitiannya apa yang dipakai itu Pak? Oke, jadi gini Bu, nanti Ibu Gus harus pastikan penyebab stunting di Pasaman Barat itu paling banyak itu apa Bu Gus, ya? Kan ada yang sebagian buku mengatakan penyebabnya sudah ada semenjak kehamilan. Saya lebih cenderung itu Bu Gus, ya. Jadi Ibu cari di kebidanan kan kehamilan ini adalah bagian utama yang Ibu lihat ini. Jadi lihat bagaimana kehamilan orang yang melahirkan anak stunting ini, apakah kehamilannya kurang gizi atau memang ekonominya lemah. Itu yang Bu Gus cecar nanti sehingga terjadi stunting. Jadi tugas Bu Gus nanti ketika Ibu Gus mau teliti tentang stunting itu cari namanya adalah kriteria responden. Kriteria responden itu nanti Ibu lihat jenis kelaminnya pasti perempuan itu ya, tapi yang paling banyak dilihat itu adalah ekonomi, kemudian paritas, ekonomi, paritas, kemudian juga siapa tahu ya ada riwayat kehamilannya, ada kehamilan ektopik ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya stunting itu. Jadi itu ya bagian-bagian itu yang akan fokus lihat nanti. Maka judul penelitian Ibu nanti bisa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di Kabupaten Berarti di kabupaten Pak? Pasaman Barat, Pasaman Barat. Oh, Ibu salah menjawab sentiknya langsung bangi. Maaf. Pasaman Barat ya, itu. Nah bagus. Nah, Bu Gus cari itu ekonomi nyobaan, paritas nyobaan, terjadinya kehamilan ektopik. Nah, itu Bu kaji nanti Ibu hubungkan dengan kejadian stunting di sini. Kejadian stunting itu hanya Ibu berikan nanti terjadi dan tidak terjadi saja. Ya, jadi kejadian stunting itu hanya terjadi. Jadi judulnya Pak, faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting Pak? Ya, di Kabupaten Pasaman Barat. Kalau Ibu payah benar rasanya banyak populasinya, Ibu jadikan saja misalnya di Kecamatan A, Kabupaten, atau di wilayah kerja Puskesmas A, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, itu tambah seketik populasi Ibu, Bu Gus. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya. Ada lagi? Jadi PR ibu-ibu sudah jelas ini. Kalau slide ini Bu saya berikan aja di grup ini aman ini Bu ya. Tapi yang terpenting itu adalah ibu-ibu memahami apa yang akan Ibu lakukan nanti di penelitian. Waktu kita juga sudah habis ini Bu ya. Saya harus mengajar lagi jam 1. Habis ini saya sholat dulu. Setelah itu saya mengajar lagi jam 1. Oke ya ibu-ibu ya. Tugas di pertemuan kedua nanti saya akan mempreteli ibu-ibu satu-satu dengan judul yang sudah kita bahas tadi. Oke ya. Jadi dapatkan seluruh informasi-informasi yang penting agar di pertemuan kita kedua proposal Ibu selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Ada Bu? Ya, tidak ada suaranya. Ya, saya anggap sudah selesai. Saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya.